السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على نعمة مسداة ورحمة مهداة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، جماعة صلاة المغرب dan Isya rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini setelah melalui bulan Ramadan Al-Mubarak, kita bisa kembali berhimpun dalam majlis ilmu yang tentu seharusnya majlis ilmu setelah bulan Ramadan berlalu itu semakin semarak dan meningkat, baik dari sisi kualitasnya maupun dari sisi kuantitasnya. Karena salah satu buah dari keberhasilan tarbiyah Ramadan atau pembinaan umat di bulan Ramadan semestinya adalah tumbuhnya kecintaan kepada ilmu. Jadi salah satu buah dari pembinaan umat di bulan Ramadan semestinya adalah tumbuh dan meningkat kecintaan kepada ilmu. Namun harus kita akui dan tidak perlu malu kita untuk mengatakan bahwa berbagai kegiatan Ramadan yang kita lakukan selama ini dari tahun ke tahun secara jujur dalam rangka bermuhasabah apa yang dilakukan selama bulan Ramadan itu belumlah efektif, dalam mewujudkan tujuan dari Ramadan itu sendiri dengan segala ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah Ramadan berakhir, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tetap saja sepi dari umat. Coba bayangkan masjid yang sebesar ini dengan jumlah penduduk di kota ini, begitu juga masjid-masjid lainnya, belumlah terisi secara maksimal untuk
umat berzikir, menjalankan ibadah yang fardu, apalagi kalau kita berbicara tentang majelis ilmu. Padahal selama 30 malam, 29 malam, para mubaligh senantiasa memesankan kepada umat agar mereka istiqamah, dan tidak mungkin orang bisa istiqamah tanpa ilmu. Tidak mungkin orang bisa istiqamah tanpa ilmu. Karena itulah makanya 17 kali ya sehari semalam kita wajib berdoa meminta hidayah. Sejauh yang saya ketahui, apa doa yang wajib? Yang wajib didoakan oleh setiap insan muslim. Sejauh yang saya ketahui satu saja. Yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada tak doa lain yang wajib? Itu doa yang wajib dibaca. Tanpa itu salat seseorang tidaklah sah, karena dia adalah bahagian dari Al-Fatihah yang menjadi rukun dari ibadah salat kita. Itu kalau ditanya orang, apa doa yang wajib? Kalau yang lain apa hukumnya? Sunnah. Rabbana atina, ini sunnah dibaca. Tapi yang wajib, yang diperintahkan harus dibaca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wajib itu. Nah, apa kaitannya dengan istiqamah tadi? Bapak dan ibu-ibu, coba renungkan kalimat ihdinas sirat itu. Jangan dianggap enteng saja kalimat itu. Kata hada yahdi, memberi hidayah itu, ada kalanya susunannya dia menjadi kalimat kalimat yang membutuhkan objek. Ada kalanya pakai kata ila. Sayang saya terlupa membawa. Misalnya yahdi may yasha ila, pakai ila. Allahu yahdi may yasha. Tapi kata hada yahdi itu ada yang datang tanpa pakai kata ila, seperti dalam surat Al-Fatihah, ihdinas sirat, bukan ihdina ila as-sirat. Apa bedanya ihdina as-sirat dengan ihdina ila sirat? Kata ahli bahasa, kalau orang berkata ihdina ila sirat pakai ila, nah
itu menunjukkan bahwa orang itu di luar jalan. Berikan saya petunjuk kepada jalan, artinya dia belum di jalan itu. Tapi kalau tidak pakai ilah, ihdinas sirat, berarti orang itu sudah berada di jalan yang itu, namun dia minta petunjuk tentang apa yang ada di jalan itu, berupa tantangan, berupa situasi, kondisi yang bisa saja membuat dia Jadi ketika kita bicara ihdinas sirat, menunjukkan apa? Bahwa orang itu sudah berada di jalan yang lurus itu, tapi dia minta kepada Allah agar diberikan petunjuk apa yang ada di jalan ini, yang mesti dia waspadai, yang mesti dia harus hati-hati padanya, yang harus dia awasi supaya jangan dia terjatuh, tersimpangkan. Itu ihdinas sirat. Ini kalau ada orang bertanya kepada kita, berikan saya petunjuk jalan ke Padang. Orang itu sedang menuju misalnya jalan ke Alan Panjang. Nah itu dia pakai ilah, ihdina ilah. Tapi kalau dia sudah berada di jalan itu, dia minta petunjuk lagi, itu pertanda apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita tidak dibimbing dan dituntun oleh Allah dalam perjalanan hidup kita, walaupun kita sudah berada di dalam Islam, walaupun kita rentan terseret ke arah kiri dan kanan yang membuat kita menyimpang dari tujuan. Nah karena itu makanya para ulama tafsir ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, mereka mengatakan tsabbitna, teguhkan kami. Nah bagaimana kita bisa meneguhkan jalan kita di jalan yang benar ini? Tidak ada jalan lain yang bisa membuat kita untuk berjalan dengan aman, terpelihara dari berbagai macam godaan. Apa? Ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Al-Quranul Karim. Nah karena itulah makanya majelis ilmu tidak boleh berhenti. Dan orang yang ingin berjalan di jalan yang lurus tidak boleh menjauh. Tapi kenyataan yang ada, kenyataan yang kita lihat sepanjang tahun, bukan tahun ini saja, Ramadan berlalu, semangat untuk menyaup ilmu turun dan bahkan pudar. Nah, apakah itu menunjukkan bahwa kita gagal, atau kalau tidak bisa dikatakan gagal, tidak maksimal dalam mewujudkan tujuan dari ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan? Jawabannya iya. Iya. Cuma seberapa banyak dari kita yang gelisah dengan kegagalan itu? Itu persoalan yang mendasar. Seberapa banyak?
dari berbagai kalangan, maka dari umat, termasuk juga dari para muballigh, para dai, para ulama. Sejauh mana kita gelisah melihat situasi dari tahun ke tahun pasca Ramadan. Setelah Ramadan berakhir, bisa dikatakan ketaatan pun telah usai. Nah, saya mengajak kita semua hari ini dengan berbagai peran yang kita jalankan untuk bermuhasabah. Apakah kita sukses berhasil meraih buah dari ibadah Ramadan itu? Ibadah Ramadan itu secara garis besarnya ada qiyamnya, ada siyamnya, ada majelis ilmunya yaitu tadarusul Quran yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertadarus Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Dan ada lagi ibadah lain, yaitu peningkatan dalam kedermawanan dan berbagai macam. Apakah semua ibadah yang disyariatkan itu pada bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai keutamaan, apakah benar kita sudah dapatkan atau sebenarnya dia berlalu begitu saja dan kita tidak memperoleh apa-apa? Nah, mudah-mudahan pesan ini sampai ke setiap komponen umat ini, awamnya, ulamanya, penguasanya, rakyatnya, apapun peran. Sebab sebenarnya dengan berbagai peran kita itu, kita sebenarnya disatukan dalam satu fungsi utama dan peran utama yang kita jalankan di muka bumi ini, yaitu sebagai khalifah dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita gagal, maka tidak ada yang bisa disalahkan selain diri kita sendiri. Nah, inilah yang kita sedihkan ketika Ramadan berlalu. Kita berharap kalau dapat Ramadan ini sepanjang tahun. Bukan perkara jadwal ceramah penuh. Tapi yang kita harapkan itu apa? Semangat umat untuk hadir di rumah Allah. Semangat umat untuk menerima curahan ilmu. Semangat umat untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Semangat umat untuk menjauhi segala kemaksiatan, tetap bertahan sepanjang tahun. Itu yang kita harapkan itu. Ninda, heboh, tutup kafe di bulan Ramadan. Ada aturan yang dibuat. Kafe apa? Yang pertama, hargai orang yang berpuasa. Yang kedua, kalau ada tempat-tempat di situ kemaksiatan dijalankan, stop. Tapi bulan Ramadan saja. Memangnya maksiat itu terlarang di bulan Ramadan saja?
Apakah tempat-tempat yang memfasilitasi anak-anak muda untuk berpacaran berbagai macam itu hanya perlu diawasi di bulan Ramadan saja? Apakah Allah Subhanahu wa taala itu hanya menuntut kita untuk taat kepadanya di bulan Ramadan saja? Kan tidak. Saya tidak terbayangkan betapa beratnya pertanggungjawaban orang-orang yang berkuasa ketika di depan mata mereka atau dalam ilmu, dalam pengetahuan mereka, orang berbuat maksiat sedangkan di tangannya ada kewenangan untuk menghentikannya. Saya tidak terbayangkan beratnya pertanggungjawaban orang-orang yang memegang kepemimpinan hari ini. Kalau dia datanglah di waktu maghrib, isya, subuh ke masjid-masjid yang telah dibangun, dia lihat hanya berisikan satu saf, dua saf. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ia biarkan saja rumah-rumah Allah sepi? Di tangannya ada kewenangan. Saya tidak terbayang bagaimana beratnya pertanggungjawaban orang-orang yang berpacu untuk mendapatkan pangkat dan jabatan, tetapi dia tidak sadar bahwa dia adalah hamba Allah yang meminta amanah lebih untuk menjalankan tugas, untuk melakukan islah, perbaikan. Karena seorang pemimpin kan tidak cukup saleh saja. Ini ingat ya, dalam mulai orang kepapacu dulu lego. Pemimpin itu tidak cukup saleh saja, dia harus muslih. Kalau saleh itu keharusan. Jadi kalau ada orang Islam yang memilih pemimpin yang jelas-jelas tidak ada kesalehannya, itu tidak tahu juga agama itu. Kalau memang ada pemimpin yang diusung orang, tidak bermasalah bagi dia menonton video porno, dipilih aja lah. Itu orang tidak tahu juga agama itu. Makanya saya ingatkan kepada para ulama di Sumatera Barat, jangan mudah-mudah saja membawa nama ranah Minang dalam mendukung. Hati-hati. Itu pertanggungjawaban sampai ke akhirat nanti itu. Pemimpin tidak cukup saleh, pemimpin harus muslih. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika meminta kepada penguasa Mesir untuk menjadikan ia ala khazainil ard, sebagai bendaharawan negara, apa yang dia kemukakan? Kalau urusan saleh itu sudah mutlak harus, inni hafizun alim, saya ahli dalam menjaga, dalam mengatur keuangan, berilmu di dalam menjalankan tugas yang akan saya pikul. Itu muslim. Ini bukannya saleh saja. Kadang-kadang kita terpukau saja dengan saleh orang, tapi tidak pandai menganga-nganga. Solat rajin betul, tahajud tidak tinggal, iyo rencak, puasa Senin Kamis tidak tinggal, bagus. Tapi kalau akan memikul tanggung jawab, dia harus ahli, dia harus mengerti, dia harus bisa berbuat maslahat di dalam tugas yang dia pikul. Kapabilitasnya harus ada. Nah, ketika dia tidak saleh dan tidak pula muslih, apa yang terjadi? Tidak menangis batinnya melihat rumah Allah ditinggalkan oleh umat.
Tidak gelisah jiwanya ketika kemaksiatan kembali setelah musim ta'at. Tidak gelisah batinnya ketika dia melihat orang jauh dari ilmu, dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, dari petunjuk ulama. Dan bahkan dia tersenyum saja ketika melihat agama diperolok-olokkan. Melihat sekarang apa yang tidak muncul di negeri ini. Ada baru-baru ini muncul orang melakukan salat Idul Fitri. Perempuan berada di saf terdepan di belakang imam. Berjarak-jarak dan berbagai macam. Kemudian datang orang yang diberikan kewenangan di negeri ini untuk menjaga agar agama ini tidak disimpangkan. Nah, kemudian berkomentar tentang toleransi, tentang moderasi, jauh yang kena. Hanya berdebat perkara sah dan tidak sah salatnya. Itu adalah analisis yang sangat dangkal. Ini bukan perkara salat dan tidak sah dan tidak sah dan tidak sah. Itu adalah suatu tindakan yang membuat sesuatu ibadah yang tidak bersesuaian dengan petunjuk. Ada semangat untuk membuat itu, jelas bid'ah, dhalalah itu. Jadi ketika orang mengkaji fikih, bagaimana kalau ada wanita sejajar atau di depan, ahli fikih berbicara bukan menyengaja membuat saf seperti itu. Tapi kalau itu terjadi, bagaimana hukumnya? Mana ada kitab fikih menyuruh perempuan di depan, laki-laki di belakang? Jadi kemudian dibawa dalam perdebatan fikih yang dangkal. Hanya berbicara sah, oh salatnya makruh. Ada yang mengatakan bahwa salat kiri kanan orang batal. Laki-laki yang kiri dan kanannya batal, di belakangnya batal. Dia mengatakan salatnya sah, ma'al karahah, berbagai macam. Itu terlalu dangkal. Ini bukan persoalan itu terjadi karena kondisi. Tapi ini disengaja dengan mempelintir ayat Al-Quran, tafassahu fil majalis. Dan dia berhak menafsirkan ayat itu tanpa melihat bagaimana Rasulullah SAW menjalankan ibadah berjamaah. Tapi kemudian muncul, yaitu kita harus menghormati perbedaan, lapang, bertoleransi. Ini apa? Tapi mau dikaji terus, siapa yang salah membiarkan orang-orang yang berpikiran rusak ini mengurus urusan agama? Ya kita-kita juga. Nah, saya berharap Ramadan kemarin ini menjadi momentum untuk orang bermuhasabah. Salah satu bahaya yang sedang mengancam negeri ini adalah berkembangnya berbagai pemikiran yang akan merusak sendi-sendi ajaran agama. Dan orang-orang itu diberi panggung, sengaja diberi ruang untuk menyampaikan pesannya, mempropagandakan pemikirannya. Sedangkan ulama yang akan meluruskan
akan terus ditinggalkan dan tidak akan dilibatkan di dalam mengambil berbagai keputusan. Kenapa? Kalau hadir le kok babayo. Saya ambil contoh kasus ya. Akhir Ramadan kemarin ini ada namanya FGD, Fokus Grup Diskusi. Fokus Grup Discussion ya. Dibuat oleh Kementerian Agama, diundang seluruh tokoh-tokoh. Kecuali satu, Ketua MUI Sumbar tidak diundang. Nah, kenapa? Itu disengaja, itu lembaga pemerintah yang membuat. Ketika ditanyakan oleh salah seorang tokoh ormas, kenapa Ketua MUI Sumbar tidak diundang? Ketua MUI Padang saja diundang. Alasannya, Buya kan di Bukit Tinggi. Tidakkah tahu mereka bahwa saya bolak-balik Bukit Tinggi Padang mengurus majelis ulama? Nah, tapi saya sudah maklum, sudahlah. Mereka takut kan kalau mengundang ada nama saya, karena komandan mereka tidak senang dengan MUI Sumatera Barat gitu. Nah, akhirnya akan apa yang terjadi? Ulama tidak punya ruang. Nah, karena itu saya mengimbau kita semua, ruang ulamanya satu saja lagi, di masjid. Di rumah-rumah Allah. Itu pun kalau pengurus masjid tidak takut pula. Kalau lah takut, lah pengurus masjid, hilanglah kesempatan ulama. Sama dulu di sini kan pernah juga, ketika ada kasus-kasus hangat, aparat berbagai macam minta agar jangan dilanjutkan dahulu kajian Buya Agus Rizal. Kan begitu. Tunggu saja pengurus ketika itu, kalau Buya ada pandai kami pak ngecek selepak langsung. Saya tahu ketika acara itu hadir banyak orang ketika itu. Tapi tidak satu orang yang hadir itu nak dengar kaji. Karena sebagian orang mengintai kaji. Di sini nih terjadi. Nah, kalau kita lalai di dalam mengambil sikap dalam masalah ini, siapa yang jadi korban? Anak cucu awak. Coba kalau seandainya paham seperti itu dibiarkan menyebar dan dia ajarkan di lembaga pendidikan, pulangnya ke Solo, hanya buat lo nanti aturan tuh. Saja aguang solatnya narapek-rapek je lai. Tafassahu fil majalis, begitu jadinya tuh. Dan ibu-ibu awak di belakang tarawih, majulah ke mungko sekali-sekali gitu. Nah, saya ceritakan ini untuk mengingatkan kita, walaupun kita sudah yakin berada di atas jalan yang benar, tapi jangan dikatakan perjalanan kita ini aman saja kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah. Jadi makna ihdinas siratal mustaqim, ihdina ma fis sirat, ya Allah berikan kami petunjuk apa yang ada di jalan ini, di mana mendakinya, di mana menurunnya, di mana membeloknya, di mana godaannya, di mana tampik orang mungkin tertaruang di situ dan berbagai macam. Kenapa? Karena berjalan di jalan yang lurus ini akan ada ujian dan tantangan yang harus dilalui. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghadirkan hidayah untuk perjalanan kita, la selamat. Tidak. Nah, bagaimana kita mendapatkan petunjuk dan hidayah? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah-hidayah di dalam Islam itu. Ada Al-Quran, ada sunnah Nabi,
Karena itu Al-Quran disebut sebagai hudan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan. Karena dengannya Allah berikan kita petunjuk apa yang kita lakukan di jalan Islam ini, kemana arah tujuan kita. Karena itulah makanya Nabi disebut oleh Allah berperan, berfungsi memberikan hidayah. Wa innaka la tahdi, wa innaka la tahdi, sesungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Karena petunjuk beliau, sunnah beliau adalah hidayah untuk semua. Nah, bagaimana kita mendapatkan itu? Tidak ada jalan lain. Mendapatkannya adalah dengan hadir di majelis di mana Al-Quran disampaikan, di mana sunnah Nabi disampaikan, di mana Al-Quran dijelaskan oleh orang-orang yang ahli, yaitu ahlul dzikir, yang dikatakan ahlul Quran itu. Di mana tempatnya? Di majelis ilmu. Jadi tidak berlebihan kalau saya katakan di antara buah dari ibadah Ramadan yang bisa dijadikan sebagai alamat, sebagai tanda orang mendapatkan ketakwaan adalah kedekatan orang itu dengan Al-Quran dan majlis Al-Quran setelah Ramadan itu meningkat. Rindu dia, ingin dia mendengarkan apa petunjuk dalam hidup kolegu. Bukankah problema kehidupan ini datang silih berganti dengan ragam dan warna yang berbeda, yang membutuhkan apa? Petunjuk. Bagaimana kita harus bersikap dalam menghadapi semua itu. Di mana kita dapat sebagai muslim kita yakin bahwa petunjuk terbaik dalam menjalani hidup ini supaya jangan menyimpang dari arah tujuan adalah Al-Quranul Karim. Siapa yang mencari petunjuk kepada selainnya, apa kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib itu, bahkan juga Imam Ibnu Majah, faman ibtagha hudan fi ghairihi, siapa yang mencari hidayah pada selain kitabullah, adallahu Allah. Kalau kita sudah mencari petunjuk kepada selain Allah, dibukakan oleh Allah pintu kesesatan. Hati-hati. Ya, kalau ada orang mencari petunjuk kepada selain Al-Quran, terpampang di hadapan dia jalan, menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, kalau kita lihat lagi firman Allah Subhanahu wa taala tentang buah ketakwaan, apa yang kita temukan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kamu furqanan, furqan. Di dalam diri kita akan ada sesuatu anugerah Allah yang membuat kita dengannya mampu untuk memilah antara hak dan batil, ma jalanan bana, ma jalanan salah. Furqan. Di orang yang bertakwa ada furqan, bukan menjadi imma'ah. Ini kan kata Nabi dalam satu hadis, la takunu imma'atan, jangan jadi orang yang imma'ah, hanya menurut orang banyak saya. Pak turut kalau bahasa awak solo.
In ahsanan nas ahsantu. Kalau orang berbuat baik, ambo satu lo lah. In asa'an nas asa'tu. Kalau orang berbuat jahat, ada satu lo step aja. Kalau ada orang prinsip seperti itu orang tersebut telah menjatuhkan dirinya ke dalam bahaya besar yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takunu imma'atan. Karena itu wattidu anfusakum, ambil posisi kokoh untuk diri kamu. Di mana posisimu, jalan apa? Nah, dengan apa orang bisa menguatkan posisi? Dengan bisa memilah ma jalan nan lurus, ma jalan nan menyimpang. Nah, dengan apa? Dengan furqan yang ada. Furqan itu buah dari takwa. Nah, di mana furqan itu didapatkan? Dari petunjuk Allah. Karena itu salah satu dari nama Al-Quran apa? Fungsi Al-Quran apa? Furqanan. Salah satu nama Al-Quran Al-Furqan. Dan itu yang dikatakan oleh Allah tentang Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, sekarang saatnya kita melihat anak kita, istri kita, keluarga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, kemana mereka setelah Ramadan berlalu. Kemana? Nah, dari situ kita bisa menjawab. Apakah Ramadan telah berbuah atau sebenarnya tidak memberikan buah apa-apa? Kita cukupkanlah sampai di sini, sudah Isya ya. Azan Ustaz. Silakan.